Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di Casarapin Tekno. Gue sampai bingung buat ngebahas laptop yang satu ini karena laptop ini bisa dibilang masuk ke jajaran sebagai laptop produktivitas dengan harga yang amat sangat terjangkau. Tapi spesifikasi yang dikasih sama laptop ini bisa dibilang memiliki jiwa monster. Apalagi kalau misalnya lo tengok dari segi jeroannya yang nantinya kita bakalan bahas teman-teman. Sebelumnya lo harus tahu dulu ini merupakan Axio Hype 7 AMD X8. Ya penyebutan namanya memang agak sedikit panjang dan kebanyakan angka. Arti Hype 7 sendiri ini merupakan tipe prosesor yang dipakai, which is AMD Ryzen 7 teman-teman. Dan X8 merupakan versinya teman-teman, yaitu 6800 series. Basically laptop ini memiliki DNA seperti laptop produktivitas pada umumnya. Kita bisa lihat dari segi desainnya yang dimana tampilannya itu low profile dan mirip-mirip kayak laptop Axio yang udah pernah kita review pada umumnya. Di bagian backdoornya sendiri hanya ada logo Axio dengan warna grey nih teman-teman. Sehingga gampang banget jiplak stick jari buat bagian belakangnya ini. Dan ini memang agak sedikit PR nih teman-teman, dan sedikit effort juga buat bersihnya ataupun jeplakan jari kita yang menempel di belakang body. Tapi walaupun begitu, buat body dan sampai kerang-kerangkannya tergolong solid. Pas waktu kita ketok-ketok rasanya itu berasa solid. Bobot laptop ini juga di angka 1,3 kg teman-teman, terbilang cukup enteng untuk laptop di harga segini. Ya terutama buat laptop di harga kelasan entry level. Walaupun memang kalau lo ingat kita pernah bahas Hype 7 ya dimana itu bobotnya under 1 kg. Tapi setidaknya walaupun laptop ini bukan di under 1 kg, kita bawa laptop ini kemana-mana tetap enak dan nggak berasa kayak nge-gym terus. Laptop ini juga bisa dibuka sampai 180 derajat. Walaupun nggak bisa nge-flip teman-teman ya, tapi setidaknya buat kerja kelompok nggak usah bolak-balik layar si laptopnya teman-teman, atau nggak lo oper-oper nih laptopnya, tinggal lo buka sampai 180 derajat aja dan ini pun juga berasa PW buat meeting ataupun buat kerja kelompok bareng teman-teman lo. Nah, terkait port juga Axio bener-bener baik banget nih, tanpa kompromi sama sekali. Karena buat portnya sendiri sangat amat lengkap. Seperti kayak misalkan lo lihat nih ya di bagian sebelah kiri, portnya banyak banget. Di sini nggak main-main ya teman-teman. Di bagian kanannya pun juga demikian. Bener-bener dikasih port yang sangat amat banyak seperti USB-A. Di sini ada beberapa biji nih teman-teman ya. Jadi memang udah sangat amat banyak banget buat port yang tersedia dari laptop ini. So, tanpa ditambahi port dongle alias port eksternal ya teman-teman, ini laptop udah paling menang banyak dari segi port menurut gua. Apalagi mengingat laptop ini cukup tipis teman-teman, tapi tetap menyediakan port yang melimpah. Itu jadi salah satu hal yang jarang banget kita temuin di laptop kelasan entry level. Bahkan dengan port Type-C-nya sendiri dia bisa dijadiin charging port juga. Jadi kalau misalnya lu lagi traveling pengen bawa dua charger sekaligus kayak HP dan juga charging laptop, kayaknya udah nggak berlaku lagi ketika lu pakai laptop ini, karena tinggal bawa satu charging aja lu bisa buat charging multi device gitu teman-teman. Buat keyboardnya sendiri punya layout yang standar aja kayak laptop produktivitas pada umumnya. Tidak ada number pad, ukuran arrownya juga besar nih teman-teman, mengikuti ukuran yang lainnya juga. Laptop ini juga ngasih backlight keyboard dengan dua level. Tapi menurut gua ini udah cukup terang dan udah cukup PW lah kalau misalnya lu ngetik di tempat yang cukup gelap. Ya bisa ngebantu banget setidaknya. Feel ngetik di laptop ini juga ngasih kesan yang bagus nih teman-teman untuk sekelas laptop entry level. Tombol-tombol empuk, jarak antar keyboard juga bisa dikatakan sangat ideal. Jadi tangan kalian nggak gampang bentrok ketika ngetik di laptop ini. Walaupun memang kalau misalnya kita typing agak sedikit cepat, di sini berasa kayak mendem gitu. Jadi terkesan terlalu pendek sih menurut gua ketinggian keyboardnya ini. Jadi buat sebagian orang yang suka ngetik cepat mungkin bisa jadi salah satu permasalahan juga. Terkait trackpadnya sendiri, ini salah satu bagian yang gue suka dari laptop ini karena memang trackpadnya sendiri punya ukuran yang gede sampai-sampai melebihi ukuran space dari si laptop teman-teman. Otomatis experience berasa PW ya buat trackpadnya ini. Tanpa menggunakan mouse juga gue bisa jabanin bisa pakai laptop ini dengan memanfaatkan trackpadnya aja. Nah, beralih ke bagian depan, dia memiliki webcam yang resolusinya berasa cukup. Oke, ini buat hasil rekaman kamera depan alias webcamnya dari Axio Hype 7 X8, resolusinya Full HD. Kualitasnya seperti ini, dari audio mungkin bisa kalian denger juga, dan ini kita tag videonya di kondisi yang cukup proper ya dengan adanya lighting, dan di sini masih cukup nimbulin noise nih teman-teman ya. Noise-nya cukup banyak, tapi setidaknya buat dipakai Zoom meeting
alias meeting online sih ini udah so far so good sih menurut gua. Ya, bisa dikatakan berasa cukup aja sih buat Zoom harian atau enggak meeting online. Ditambah webcamnya ini bisa kalian tutup buat menjaga privasi pastinya. Lalu dia juga punya ukuran layar yang bisa dikatakan udah cukup oke buat di harga laptop entry level. Ukurannya sendiri 14 inch menggunakan panel IPS, resolusinya Full HD+. Dengan ukuran kayak gini, aspek rasionya juga udah dikasih yang mantap nih, 16:10. Jadi untuk aspek rasio seperti ini, kalian bisa melihat layarnya bakal lebih luas. Resolusinya juga udah tajam. Ini bakal jadi salah satu big deal banget buat laptop ini. Nah, untuk warnanya sendiri bisa dikatakan sangat pas-pasan banget. Bagian yang sangat disayangkan untuk laptop ini. Secara spek emang udah mantep sih ya, tapi pas waktu kita masuk ke pengujian SpiderX di laptop ini, ya laptop ini cuma mendapatkan sRGB di angka 68%. Lalu Adobe RGB 51%, P3-nya di angka 50% dan juga 48% untuk NTSC-nya. Kualitas layarnya sebenarnya bisa dibilang sangat pas-pasan aja. Secara data kalau kita lihat memang kualitas layarnya berasa biasa aja, tapi pas waktu experience sendiri bisa dikatakan cukup berbanding terbalik teman-teman. Terutama warna yang ditawarkan dari laptop ini yang bisa dikatakan sih masih nyaman aja buat dipakai streamingan tipis-tipis ataupun Netflix and chill teman-teman. Tapi kurang cocok juga kalau misalnya kalian pakai buat kerja yang membutuhkan warna yang kaya dan kontras pastinya. Cuman kalau kita pakai sekedar outdoor aja, laptop ini bisa dikatakan udah sangat mumpuni. Apalagi pas waktu kita tes brightness-nya ini cukup terang ya. Saat kita atur ke 100%, kita mendapatkan brightness di angka 391-an. Jadi menurut gua sih dengan level setinggi ini buat penggunaan outdoor tanpa worry lagi. Nah, sekarang kita beralih ke dapur pacu alias jeroan dari laptop ini. Ya, sesuai tadi yang udah gue mention di awal, kalau laptop ini punya jiwa monster. Dapur pacu yang ditanam pada laptop ini terbilang mantap untuk harganya nih teman-teman. Prosesornya sendiri yang digunakan dari laptop ini adalah AMD Ryzen 7 6800H, yang dimana dia punya 8 core dan juga 16 thread. Jadi udah mantap nih teman-teman. GPU-nya sendiri pakai AMD Radeon 680M. Terus juga RAM-nya sendiri nggak main-main nih, 16GB DDR5 dan bisa di-upgrade sampai 64GB. Speednya sendiri di angka 4800 MHz teman-teman. Nah, storage-nya sendiri nggak main-main, 512GB udah mantep. Apalagi pakai M.2 NVMe PCIe 3 Gen 4 teman-teman. Di atas kertas spesifikasi laptop ini sih harusnya bisa diajak untuk kerja yang lumayan nih teman-teman. Dengan bobot yang bisa ditawarkan sangatlah enteng. Jadi buat kerja berat dibawa kemana-mana ini bisa reliable. Kalian juga masih bisa melakukan upgrade SSD laptop ini karena masih ada satu slotnya lagi. Dan gokilnya ini bukan laptop gaming tapi bisa dikasih slot yang dimana kita bisa upgrade SSD-nya. Ini sih gokil banget. Nah, buat speednya sendiri sih memang kita cuma mendapatkan speed yang sangat rendah. Buat rate-nya sendiri dapat di angka 3500-an Mbps dan buat write-nya di angka 3000-an Mbps aja. Dan ternyata kalau misalnya kita telusuri lebih dalam nih teman-teman, memang secara prosesor laptop ini support Gen 4, tapi slot yang dipakai dari laptop ini dari keduanya itu masih Gen 3 teman-teman. Ya, bisa dikatakan ini agak sedikit overclaim sih teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mau upgrade, better cari yang Gen 3 aja. Kalau Gen 4 bisa atau enggak bang, bisa dipasang di laptop ini, tapi mubazir aja karena speednya cuma dapat di angka Gen 3. Jadi nggak sekencang kayak Gen 4. Ya, tapi walaupun gitu setidaknya laptop ini bisa ngasih dual slot langsung sekaligus yang dimana bisa kita upgrade teman-teman. Fan yang dikasih juga laptop ini nggak main-main nih, ada dua. Jadi memang seproper itu. Sistem pendinginan di laptop ini otomatis jadi lebih adem. Hal itu terbukti pas waktu kita benchmark di laptop ini, yang dimana kita coba buat di aplikasi Blender terlebih dahulu. Kita rendering footage BMW 27 teman-teman seperti biasa. Terus juga untuk waktu rendernya kita mendapatkan waktu di angka 3 menit 25 detik. Adobe Premiere Pro CC 2025, footage-nya di sini seperti biasa pakai editan Sharpin Techno. Terus juga resolusinya Full HD nih. Dengan A-roll, B-roll semuanya udah dimasukin, bahkan sampai efek pun juga udah dimasukin. Dan alhasil mendapatkan waktu sekitar 9 menit 52 detik. Nah, terus juga kita coba buat benchmark lainnya seperti Cinebench R15. Overall score-nya kita running 5 kali berturut-turut dapat di angka 241 untuk single core. Dan untuk multicore dapat di angka 2000-an sekian. Cinebench R23-nya kita dapat di angka 1300-an buat single core dan multicore dapat di angka 12.000-an. Lalu di trademark benchmark kita mendapatkan status lolos nih dengan stability yang sangat amat baik di angka 99,5%. Dari skor benchmark lainnya cukup tinggi nih, yang dimana seperti WLF, Extreme dan juga Firestrike serta yang lainnya kita mendapatkan skor yang bisa dikatakan oke juga buat di laptop ini. Kita langsung ke beralih gaming test aja nih teman-teman. Kita coba buat main game Valorant terlebih dahulu.
dulu. Buat settingannya sendiri kita coba di settingan highest dengan resolusi 1200p dan hasil kita mendapatkan FPS di angka 140 sampai 180 FPS. Ya bisa dikatakan ini FPS yang udah bagus buat main game kayak FPS si Valorant ini. Lanjut ke GTA 5 Enhance nih teman-teman. Di sini kita presetnya atur ke minimum, ray tracingnya kita off ya teman-teman dengan resolusi 1200p. Dan hasil buat FPS-nya dapat di angka 45 sampai 60 FPS yang dimana sih ini tergolong oke juga. Nah, buat temperaturnya ini yang gua gak expect teman-teman. Bukan cuma performance aja yang bikin kita takjub dan bingung sama laptop ini, yaitu di sektor suhunya. Ya tadi kita tuh sempat mention kalau misalnya sistem pendingin laptop ini bakalan adem. Hal itu bener aja pas waktu kita tes di sini teman-teman. Buat ASWD-nya masih aman, apalagi kita gunakan saat gaming teman-teman. Titik terpanasnya itu lebih tepatnya ada di bagian tengah, jadi tombol ASWD itu masih adem-adem aja. Dari sini kita bisa lihat di segi benchmark dan performance laptop ini untuk bermain game bisa dikatakan cukup capable buat seukuran laptop produktivitas, terutama untuk game yang bisa lancar di angka 100 fps setidaknya di laptop ini ya seperti Valorant tadi teman-teman. Nah, buat rendering sesuatu hal kayak misalkan video di Adobe Premiere Pro, kita juga mendapatkan waktu yang oke juga di angka 10 menitan buat rendering resolusi Full HD dan itu banyak footage serta editan efek-efek semuanya udah masuk semua teman-teman. Walaupun memang timelinenya agak sedikit cukup berat teman-teman, warnanya juga warna merah. Tapi setidaknya ngedit di aplikasi profesional sekelas Adobe Premiere Pro ini sudah bisa banget. Lo bisa sesuaikan aja lah aplikasi editing. Mungkin bisa pakai CapCut yang lebih enak juga. Nah, terkait baterainya kapasitasnya di angka 5050 mAh atau sekitaran 11,55 volt. Skenario pengujian baterai buat laptop ini kita pakai buat live streaming video playback YouTube resolusi 1080p dan totalnya kita mendapatkan waktu sekitaran 8 jam 47 menit. Ya, laptop ini tergolong irit dengan kita pakai WiFi ya teman-teman. Brightness kita atur ke 50% dan juga backlight-nya kita atur ke level 1. Jadi buat baterai test dengan skenario seperti itu udah aman. Secara kesimpulan ini laptop 7 jutaan yang bisa jadi opsi menarik buat lu pada teman-teman. Apalagi memiliki jiwa yang monster di harga segini. Buat kebutuhan anak sekolah maupun kuliahan ini menurut gua udah spek yang mentok. Bahkan bisa dipakai buat aktivitas berat juga walaupun memang ada sedikit beberapa kekurangan dari laptop yang satu ini. Ya seperti contohnya speaker nih teman-teman, yang dimana kita kurang begitu suka dengan speaker laptop ini karena memang kurang mendang aja dan cenderung gampang cempreng kalau misalnya kita atur ke 80%. Tapi gue yakin mayoritas orang pekerja mobile pasti bawa earphone, kabel atau enggak TWS. Itu udah minimal maksimal banget. Gue yakin satu orang ataupun minimal orang yang hidup di dunia ini punya TWS atau enggak earphone teman-teman. Ini device yang wajib banget. Jadi kalau misalkan speakernya jelek sebenarnya nggak ada masalah juga, apalagi buat orang yang suka mobile pastinya bawa TWS atau enggak earphone. Jadi bisa dikatakan laptop ini pilihan yang paling aman di harga segini. Apalagi sudah tersebar after salesnya 183 titik, ditambah udah ada ADP 1 tahun. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Pengennya secara privat juga boleh banget langsung DM di Instagram kita di @techno. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.